akan dihitung berapa jumlah lipatannya, segitulah jumlah kitab yang dia kuasai. Berarti kalau sampai sorbannya sampai gede banget, Berarti kitabnya banyak. Jadi kalau sampai sorbannya gede banget, oh berarti kitabnya banyak gitu ya. Saya lihat di India ya, banyak orang yang pakai sorban di kepalanya itu gede-gede gitu. Apakah ini petanda bahwa dia punya banyak kitab? kalau selendang tuh kenapa selendangnya ke kiri? Ini mim Muhammad. Muhammad. Kalau begini, itu para ustadz kan begini, dua, Ya, itu kenapa tuh? Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan mereaksi beberapa video dari Ustadz Maulana. Kalau yang kemarin kan kita reaksi mengenai nantinya katanya di surga itu ada pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Maryam gitu ya. Ada nanti kisah-kisah di surga. Ada dua pernikahan. Pernikahan yang pertama, yang kedua adalah pernikahannya Nabi besar Muhammad SAW. Mau tahu sama siapa? Siapa? Siti Maryam. Kalau kayak gini nih Pak Ustadz tahu dari mana? Al-Quran kitabnya. bercerita. Ada kitabnya. Oh. Khusus kitab tentang kisah-kisah di akan datang, dan itu berdasarkan hadis-hadis. Dan itu bukan ramalan ya? Bukan ramalan. Tapi itu memang ada Itu di kejadian hadisnya yang ya? sudah ditakdirkan. Setelah kita cari-cari dalilnya, ya memang ada dalilnya, ada hadisnya, tapi hadisnya itu dhaif. Bahkan kalau Syekh Al-Albani mengatakan ini hadisnya munkar, gak bisa dijadikan hujah apalagi sebagai pegangan akidah. Nah kali ini ada lagi nih yang baru mengenai sorban, mengenai kancing baju gitu ya. Kata Ustadz Maulana, jumlah lilitan sorban di kepala ulama itu menunjukkan seberapa banyak hafalan kitabnya atau pemahaman kitabnya. Jadi semakin besar sorbannya, ya itu katanya semakin banyak hafalannya atau semakin banyak pemahamannya mengenai kitab-kitab gitu. Ikatan-ikatan kayak gini-gini nggak sembarangan, karena itu akan dihitung berapa jumlah lipatannya, segitulah jumlah kitab yang dia kuasai. Berarti kalau sampai sorbannya sampai gede banget, Berarti kitabnya banyak. Jadi kalau sampai sorbannya gede banget, kata Ivan Gunawan, terus dijawab, oh berarti kitabnya banyak gitu ya. Saya lihat di India ya, banyak orang yang pakai sorban di kepalanya itu gede-gede gitu. Apakah ini petanda bahwa dia punya banyak kitab? Wah, kita coba bahas ini ya. Kita reaksi dulu aja videonya Ustadz Maulana. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung perkembangan channel ini agar bertahan lebih lama, memberikan edukasi di sosial media. Silahkan scan kris yang ada di layar. Langsung aja ya, coba kita simak nih videonya. Pakai baju aja. Sunnahnya tuh pakai kancingnya dari bawah ke atas. oh bukan dari atas. Oh iya, aku pernah dengar itu dari. Jadi Emang kalau zaman Nabi udah ada kancingnya? udah ada. Jadi kancing itu sebenarnya pakainya dari bawah ke atas. Kalau bukannya dari atas ke bawah. Oh, buka dari gitu. Justru dari atas ke bawah. Itu bukannya. Kalau pasangnya dari bawah ke atas. Biar enggak. Ya Allah, makasih dikasih tahu ya. Saya coba cari ya dalil mengenai sunnah memakai kancing dari bawah ke atas, terus dari atas ke bawah kalau membuka. Saya nggak nemu dalilnya teman-teman ya, atau mungkin nggak ada. Tetapi secara pribadi saya cenderung berpikiran nih nggak ada dalilnya gitu. Namun kalau teman-teman punya dalilnya, punya referensinya, coba ditulis di kolom komentar ya. Nanti saya lihat gitu ya. Karena bahaya sekali kalau kita berbicara sesuatu menisbatkan hal tersebut kepada Rasulullah. Nah, kalau keliru, kita bisa jadi berdusta atas nama Rasulullah. Wah, itu ancamannya neraka ya. Kita simak lagi nih videonya. Iya. Kalau selendang tuh kenapa selendangnya ke kiri? Ini mim Muhammad. Muhammad. Oh, Oke. Ini berbentuk mim. Iya. Kalau begini Quran. Quran. Jadi Oke. kalau rata-rata guru ngaji yang baca Quran, qori itu begini, Oke. karena dia ngaji. Kalau begini, itu para ustadz kan begini, dua, Ya, itu kenapa tuh? Quran dan hadis. Kalau saya Ini cocok logi apa gimana? Tapi tadi di awal ngomongnya ini sunnah gitu ya. Sunnah bentuk meme, bentuk Quran hadis gitu. kan gini, ini berbentuk mim Mim. Muhammad. Nah, kalau biasanya kan ada yang gini-gini kan. Di sorban di atas. Itu lipatan-lipatannya sejumlah kitab yang dia kuasai. Wow, ternyata tuh ada aturannya. Ada aturan. Nggak sembarangan. Tidak sembarangan orang menggunakan ikatan-ikatan kayak gini-gini. Tidak sembarangan. Karena itu akan dihitung berapa jumlah lipatannya, segitulah jumlah kitab yang dia kuasai. Berarti kalau sampai sorbannya sampai gede banget, Berarti kitabnya banyak. oh, berarti kalau aku kemarin sempat ketemu Habib Umar, Waduh, itu maaf luar biasa kitabnya. oh, aku pikir itu kayak
kayak budaya berpakaian. Tidak, sebenarnya itu ada makna semuanya. Oh gitu. Ada aturan. Enggak sembarang orang pakai gituan. Zainuddin MZ, Zamanuddin Roma Irama. Roma Irama. Putri Indonesia. Putri Indonesia. Di atas Aging, Gua demen ini. Naruto, film India. Pak Ustadz, Bulan Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, Laskar perempuan Pelangi. berkalung sorban. Masih mau? Masih mau. Manohara. Aduh, udah ini cocok logi nih. Oke, itu tadi videonya ya. Kita sudah simak bersama gitu ya. Agak lucu-lucu memang Ustadz Maulana ya. Memang dalam agama Islam ya adab-adab berpakaian itu ada sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah memakai pakaian yang halal, tidak menyerupai lawan jenis ya. Kalau laki-laki pakai baju laki-laki, perempuan pakai baju perempuan. Karena laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki itu disebut terlaknat ya. Lalu adab lainnya memulai dari sebelah kanan, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Artinya pakaian yang kita kenakan itu bukan pakaian-pakaian keagamaan dari orang-orang kafir ya, seperti ada simbol-simbolnya. Karena Rasulullah itu bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Jadi nggak boleh menyerupai orang kafir. Termasuk juga adab dalam berpakaian itu ya berdoa, menutup aurat. Bagi laki-laki nggak boleh menggunakan kain sutra. Banyaklah pokoknya ya, yang tentunya berlandaskan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari sekian banyak itu saya tidak menemukan adanya dalil bahwasanya seseorang kalau mau pakai kancing itu ya dari bawah ke atas. Kalau mau buka baju ya dari atas ke bawah, dan itu disebut sunnah. Ya, saya nggak nemukan. Semoga memang ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, khawatir nanti malah berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana itu kan podcast besar tuh, podcastnya Ivan Gunawan yang ditonton banyak orang. Selanjutnya masalah sorban atau imamah, baik itu yang di kepala maupun yang di badan gitu ya. Sebenarnya itu adalah budaya Arab yang memang dahulu juga Rasulullah sering mengenakan hal seperti itu, sehingga sebagian ulama ada yang mengatakannya sunnah, tapi sebagian ulama lainnya ada yang mengatakan itu hanya mubah saja, boleh-boleh saja. Wallahu alam. Yang jelas nggak ada tuh ya ketentuan bahwa kalau di badan bentuknya mim artinya Muhammad, kalau kiri kanan artinya Al-Quran hadis, lilitannya semakin banyak berarti itu artinya semakin banyak hafalan kitabnya. Wah, itu nggak ada cocok logi itu. Kita tidak bisa melihat seseorang tinggi ilmunya hanya karena penampilannya ya, terlihat pakai pakaian ulama gitu ya, karena ada banyak orang yang bukan ulama tapi pakaiannya seperti ulama ya. Saya pernah lihat Pak Jokowi juga pakai imamah gitu kan. Nggak ada aturan secara syariat kalau seseorang udah punya hafalan kitab sekian banyak berarti lilitannya harus sekian banyak juga, tuh nggak ada teman-teman ya. Semoga kita semua dijaga dari kekeliruan, apapun itu namanya manusia tempatnya salah, dan semoga kalau suatu saat kita keliru atau saya keliru juga ada yang mau mengingatkan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.